Lanjutkan, saya Sini Permadi. Saudara, sejumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan berstatus nonaktif memicu kekhawatiran serius, terutama bagi pasien penyakit kronis. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menilai kebijakan ini tak adil, berisiko mengancam nyawa pasien. Sejumlah pasien gagal ginjal kronis kehilangan akses pengobatan akibat status BPJS PBI penerima bantuan iuran yang tiba-tiba nonaktif. Salah satu pasien yang terdampak adalah Ajat, pedagang es keliling asal Lebak, Banten. Ajat telah menjalani cuci darah selama 11 tahun dengan frekuensi 2 kali seminggu. Status BPJS PBI Ajat mendadak nonaktif saat sedang menjalani proses cuci darah di rumah sakit. Meski status BPJS PBI Ajat kini telah aktif kembali, Ajat sempat terpaksa berpindah ke BPJS Mandiri agar tetap bisa menjalani cuci darah sesuai jadwal. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya, ini karena desilnya desil 6 gitu. Katanya, nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6 gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi, harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Hal serupa juga dialami pasien gagal ginjal di RS Hasri Ainun Abibi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka harus mengaktifkan kembali status BPJS PBI-nya dengan berkoordinasi ke dinas sosial sebelum melakukan cuci darah. Ginjalnya pertama-tama diabetes. Diabetes langsung diperiksa, harus cuci darah sudah. Ini kabarnya sempat ini ya, ada kendala atau gimana sebelumnya, Pak? Ya, BPJS-nya kemarin sempat tidak aktif toh. Cuma kemarin admin di sini kasih info, kasih kabar bilang BPJS-nya tidak aktif. Jadi dikasih kesempatan ngurus kemarin paginya di kantor dinas sosial. Kantor dinas sosial langsung hubungi di BPJS baru bisa aktif. Ketua Umum KPCDI Tony Samosir menegaskan pemutusan BPJS PBI tanpa verifikasi medis dan pemberitahuan dinilai melanggar hak pasien. Tony menilai cuci darah sangat penting bagi kesehatan pasien gagal ginjal sehingga harus mendapat perhatian pemerintah. Kalau hanya karena BPJS-nya nonaktif, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Artinya diskriminasi, karena syarat untuk bisa kamu cuci darah harus ada BPJS-nya aktif, begitu. Kalau nggak aktif, kamu nggak bisa cuci darah. Lah, yang aktifkan yang nggak aktif dan mengaktifkan itu untuk PBI kan negara. Begitu, kira-kira. Berarti negara yang melakukan, yang melanggar konstitusi sendiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Dirinya memastikan untuk pasien penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan, pihak rumah sakit bisa langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya. Yang penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul. Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh. Kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Nah, ini yang saya nggak ngerti aneh, ini udah ada kesepakatan kok dengan BPJS-nya gitu. Sudah kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan, dengan pemerintah daerah juga. Mensos menegaskan pemerintah bakal bertanggung jawab atas urusan administrasi pasien BPJS Kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan melalui akun media sosial terkait status peserta BPJS PBI yang nonaktif. Ali Gufron menegaskan BPJS Kesehatan tidak bisa menonaktifkan PBI karena itu adalah kewenangan Kementerian Sosial. Ali Gufron mengingatkan agar warga rutin mengecek status kepesertaan BPJS-nya. Jika tidak aktif, maka bisa melapor ke dinas sosial.
orang yang biasa PBI tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI. PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial, maka tolonglah cek kepesertaan Anda dengan mudah pakai mobile JKN. Jika Anda merasa berhak, sekali lagi, ini Kementerian Sosial, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan 3 syarat. Syarat pertama, Anda memang masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu Anda masuk orang yang miskin atau rentan miskin atau rentan yang lain. Yang ketiga, Anda memang membutuhkan emergency pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu segera laporlah ke Dinas Sosial dan tentu koordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan. Sejumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan berstatus nonaktif memicu kekhawatiran serius, terutama bagi pasien penyakit kronis. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menilai kebijakan ini tak adil, berisiko mengancam nyawa pasien. Selengkapnya kita berbincang dengan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir, dan anggota Komisi 9 Fraksi Partai Nasdem Nur Hadi. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Saya ke Pak Tony dulu. Pak Tony, sebenarnya kan memang sudah ada langkah-langkah reaktivasi yang dijelaskan oleh BPJS Kesehatan, tapi temuan di lapangan seperti apa sejauh ini? Iya, karena mereka penyakit kronis, perlu diketahui dulu nih para pemirsa begitu ya, bahwa penyakit ginjal kronik itu adalah penyakit yang secara terus-menerus dan berbiaya mahal begitu ya. Dan juga kita perlu tahu bahwa itu dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu, per sesi itu 4 hingga 5 jam. Memang tidak boleh terputus. Apa dampak klinis ketika pasien tidak melakukan cuci darah, maka mual, muntah, ya kan, terjadi gagal jantung hingga berisiko fatal hingga kematian begitu. Jadi ini tidak boleh ditunda begitu. Nah, yang terjadi karena ini nggak bisa ditunda, ketika terjadi pemutusan PBI teman-teman ini, ya teman-teman ini berusaha untuk menghubungi dinas sosial begitu ya. Nah, datang ke rumah sakit ini kan ketahuannya ini ketika mereka datang berkunjung ke rumah sakit. Jadi perlu diketahui begitu, setiap melakukan tindakan cuci darah, mereka ini dilakukan verifikasi, ya melakukan fingerprint, ya verifikasi wajah begitu ya. Terus data administrasinya diminta, rujukan data administrasinya diminta seluruhnya. Itu prosedurnya. Jadi kalau aktif, baru mereka bisa melakukan tindakan cuci darah. Nah, ketahuan ini tidak aktif, yang dilakukan adalah mereka ya pilihannya 2, bayar atau pulang. Untuk cuci darah sendiri itu ya sekitar 1,3 hingga 1,8 juta memang untuk biaya sekali cuci darah. Nah, ini kan berbiaya mahal dan terus-menerus. Pasien otomatis memilih untuk pulang, mengurusnya ke dinas sosial. Tapi setibanya di dinas sosial kan disambut ramenya orang begitu ya, dan tidak bisa reaktivasi begitu. Oke. Gitu ya, harus menunggu dulu begitu, karena kewenangan reaktivasi itu bukan di dinas sosial tapi ada di Kementerian Sosial. Begitu gambarannya. Jadi kasihan pasien-pasien ini, udah mereka menggunakan kursi roda ya, napas juga berat seperti tertekan gajah begitu ya, dadanya begitu. Terus disuruh untuk ke fasilitas Pratama, lalu lanjut ke kelurahan, lalu lanjut ke Dinsos. Rasanya ini tidak manusiawi sih kalau menurut saya ya. Begitu ya. Jadi ini nggak manusiawi yang dilakukan oleh negara. Begitu terhadap warga negaranya. Saya ke Pak Nur Hadi juga. Pak Nur Hadi, kalau misalnya di Komisi 9 Anda menangkap keluhan yang sama? Ya, jadi menurut saya ini negara lalai ya. Negara lalai melindungi warga. Ya, karena banyak pasien cuci darah datang ke rumah sakit dalam kondisi rutin, tiba-tiba kartu BPJS-nya nonaktif. Padahal kita ketahui bersama, cuci darah itu bukan layanan pilihan, tapi satu-satunya untuk penyelamat nyawa. Menurut saya ini bukan soal administrasi semata, ini soal nyawa pasien. BPJS tidak boleh putus layanan seenaknya saja. Khususnya ini gagal ginjal ini kan kategori penyakit katastrofik. Pasien gagal ginjal
tidak bisa menunda cuci darah. Negara kan sudah mengkategorikan ini sebagai penyakit katastrofik. Nah, Pak Nur Hadi, Pak Nur Hadi, tapi kalau yang ditangkap sama Komisi 9 sejauh ini, sebenarnya duduk perkaranya di mana? Salahnya itu ada di mana ini sampai bisa seperti ini? Nah, ini kalau saya tadi, ini kebetulan saya di Dapil, saya ketemu dengan para kepala desa, mereka menyampaikan unek-uneknya ke saya. Jadi, terjadi keanehan perpindahan data secara mendadak dari desil 5 ke desil 6. Kan kalau yang ditanggung PBI ini desil 1 sampai desil 5 kan. Tapi di bulan Februari ini tiba-tiba dari desil 5 naik ke desil 6. Sehingga mereka dikategorikan mampu. Padahal kenyataannya saya tanya kepala desa yang tahu betul kondisi lapangan, warganya ini benar-benar kurang mampu. Jadi menurut saya ini adalah kesalahan sistem yang harusnya tidak boleh dibayar dengan nyawa masyarakat, kan begitu, Pak. Dan artinya untuk data yang diupdate itu artinya tidak tepat, tidak sesuai dengan keadaan lapangan, begitu? Tidak sesuai. Jadi menurut saya ada semacam ini ya, semacam kesembronoan atau keberanian yang tidak terukur oleh direksi BPJS Kesehatan yang mereka hanya mengandalkan data dari Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial ternyata datanya tidak valid. Kan begitu, kalau Mbak? gitu, Pak Nur Hadi, kalau ini adalah kesembronoan menurut Anda, kapan Komisi 9 akan memanggil Menteri Sosial? Ya, minggu depan kami Komisi 9, mitra kami adalah BPJS Kesehatan. Ini nggak boleh. Saya sangat setuju kalau ini pasien yang biasanya pakai BPJS dengan kategori PBI, tetap rumah sakit harus melayani dan negara tetap bertanggung jawab akan mengganti biaya itu, Mbak. Oke. Nah, untuk minggu depan kami akan usulkan dengan pimpinan Komisi 9 memanggil direksi BPJS Kesehatan. BPJS dulu. Oke, kalau gitu Pak Tony, ini kan sudah terjadi. Ada banyak yang kemudian tertahan ketika mau melakukan pengobatan, sementara itu sebenarnya tidak boleh ditunda. Kalau begitu dari KPCDI, penanganan urgennya dulu sekarang bagi para pasien yang tertahan ini apa? Iya, kami memang mengarahkan teman-teman itu untuk ke pilihannya ke mandiri. Bagaimanapun cara cari uangnya adalah harus ke mandiri. Karena yang dibayar ini kan bukan sendiri ya. Walaupun banyak narasi yang dibuat murah kok, 35.000 ketimbang bayar cuci darahnya 1,5 juta. Ya, narasi-narasi ini adalah sesat sebenarnya. Kalau ada pilihan, kami nggak memilih untuk sakit, begitu ya. Memilih untuk sehat, begitu. Biar negara juga nggak rugi untuk itu. Nah, untuk itu pilihannya adalah kami mengarahkan mereka kepada mandiri. Untuk kawan-kawan kami yang memang tidak bisa atau benar-benar miskin, mereka tidak punya uang, karena yang dibayarin kan satu kakak. Satu kakak ada 4 hingga 5 orang. Maka KPCDI yang menalangin dulu untuk 1 bulan ini, sambil menunggu verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Sebenarnya gampang ini, statement-statement liar yang yang menurut saya narasi yang dibangun oleh Kementerian Sosial juga tidak elok dilihat, begitu ya. BPJS rumah sakit tidak boleh menolak. Benar, rumah sakit memang tidak boleh menolak secara konstitusi, iya betul. Tetapi secara praktik lapangan rumah sakit butuh kepastian hukum dalam pembiayaan kesehatan individual masyarakatnya, begitu. Kita dijamin oleh PBI, begitu. Kalau nggak ada jaminan, mereka juga nggak mau. Siapa yang mau menanggung? Ya, Kemensos keluarin SK aja, atau Kementerian Kesehatan keluarin SK aja bahwa itu semua dijamin, baru mereka jalan. Kalau tidak ada jaminan, siapa? Ya, kepastian dan jaminan itu yang diperlukan oleh para pasien, dan ditunggu juga Pak Nur Hadi ketika Mensos juga dipanggil beserta juga dengan Direktur BPJS Kesehatan. Terima kasih Pak Nur Hadi dan juga Pak Tony Samosir sudah berbagi bersama kami. Pak Presiden, Pak Prabowo segera panggil saja itu. Mendorong agar ini juga jadi fokus dari pemerintah pusat. Pak Nur Hadi dan Pak Tony Samosir, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu. Saudara, sidang gugatan Citizen Lawsuit tentang ijazah Jokowi